Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Upward Service untuk ICA West akan diadakan pada Sabtu 25 Maret jam 6 malam. Mari hadir menyembah Tuhan dan berdoa bersama sambil mendekat pada Tuhan di 2023. Semua pastor ICA akan hadir dan siap mendoakan saudara di Upward Service. Dalam minggu Upward Service tersebut, doa malam di hari Selasa akan ditiadakan, melainkan saudara bisa langsung hadir di Upward Service. Bila Anda rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada Minggu 26 Maret jam 2 siang di ICA East dan di ICA West. Setelah mengikuti kelas tersebut, di minggu berikutnya akan dilaksanakan baptisan di Minggu Palem, tanggal 2 April. Ini merupakan waktu yang sangat indah untuk saudara menyatakan iman pada Yesus Kristus. Bagi Anda yang merasa ICA adalah gereja tempat Anda bertumbuh, mari pertimbangkan untuk menjadi seorang anggota gereja ICA. Anggota ICA haruslah sudah dibaptis selam, melayani di ICA, dan berkomitmen pada Yesus Kristus. Mari bergabung dalam keanggotaan gereja ICA. Annual Business Meeting akan diadakan pada tanggal 16 April melalui Zoom. Jika Anda telah terdaftar sebagai anggota gereja ICA, pastikan Anda memeriksa email dari Pastor John Taylor yang berisi tautan untuk mengirimkan nominasi nama calon diaken pilihan Anda. Mohon kirimkan sebelum tengah malam tanggal 2 April, sehingga mereka dapat masuk ke dalam nominasi diaken. Terima kasih telah berpartisipasi dalam keputusan penting dalam kepemimpinan ICA. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun saudara berada. Kami bersyukur bahwa saudara semua bisa bergabung dengan kami lagi untuk mendengar firman di ICA Surabaya pada saat ini. Saya bersyukur bahwa saya ada kesempatan juga untuk membawa firman bagi saudara hari ini. Nama saya Anthony, salah satu staf pastoral di ICA, dan saat ini kami sedang mempelajari seri tentang mujizat. Dan ini adalah mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, yang bisa kita baca di 4 Injil. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bahwa kami semua bisa berkumpul pada saat ini untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan untuk membawa firman-Mu secara tepat dan benar Tuhan. Dan supaya semua kami di tempat ini yang bersama-sama online pada saat ini, hati kami semua bisa terbuka Tuhan untuk sentuhan dari Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menjamah kami, mengurapi kami. Dan kiranya Engkau juga Tuhan mengubah hati kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk menerima kebenaran-Mu. Dan kami juga siap Tuhan untuk dirubah oleh Roh Kudus-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Ini adalah bagian ketiga dari seri mujizat yang sudah kami pelajari ya beberapa minggu terakhir ini. Dan jika saudara mungkin belum sempat untuk mendengar bagian seri ini dari yang bagian pertama dan bagian kedua, saya ingin mengundang saudara untuk melihat mencari seri itu di channel YouTube kami dan cari saja mujizat, dan saudara bisa melihat khotbah yang lainnya. Dan hari ini kita mempelajari tentang bagaimana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Selain cerita tentang kebangkitan Yesus, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, ini adalah mujizat yang bisa terlihat di seluruh 4 Injil. Bukan hanya di 1 Injil saja, atau 2 Injil saja, atau 3. Tetapi satu-satunya mujizat selain kebangkitan Yesus yang bisa dibaca di seluruh 4 Injil adalah cerita tentang ini. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan
Sebelum itu saya juga ingin mendorong saudara untuk juga mengikuti renungan harian kami yang sudah kami siapkan selama kita mempelajari seri mujizat ini. Saudara bisa melihat di link di layar saudara di Instagram kami dan bisa mengikuti supaya semua kita sebagai satu tubuh Kristus bisa bersama-sama berjalan untuk mengenal Yesus lebih lagi, untuk mengenal apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan supaya kita bisa mendalami lagi kebenaran di dalam firman. Nah, ayat-ayat yang kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita langsung pelajari. Mulai dari ayat 1. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Mari kita berhenti sejenak di situ. Kita melihat di sini bahwa sudah banyak orang yang sudah mengikuti Yesus. Ayat 2 mengatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang sudah dilakukan Yesus. Penyembuhan yang sudah dia berikan kepada banyak orang. Dan pengajarannya yang sungguh-sungguh dalam. Dan mereka terheran-heran. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa mengajar begitu dalam. Menjelaskan begitu jelas. Dan bagaimana dia bisa menyembuhkan banyak orang ini. Dan meskipun orang mengikuti dia, kita melihat bahwa Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Meskipun banyak orang mengikutinya, Yesus tetap bersama murid-muridnya menyingkirkan diri ya, supaya lebih jauh daripada orang lain, supaya dia bisa bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ini adalah ketika mereka sudah mendekati hari Paskah, hari raya orang Yahudi yang sudah dibaca di sini. Nah, saya ingin saudara mengingat hal-hal seperti ini. Bahwa pada saat ini, Yesus sedang bersendiri dengan murid-muridnya. Dan hari Paskah sedang akan datang. Mari kita lanjut lagi. Ayat 5 mengatakan demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saya melihat ayat-ayat ini, dan terus terang saya juga heran, kenapa Yesus mengatakan hal seperti ini? Terus terang ketika kita dan cerita tentang Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang ini, saya yakin saudara-saudara juga semua sudah pernah mendengar cerita ini, bahkan mendengar berulang kali. Dan karena saya tahu juga bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus pun, mereka semua, banyak orang juga sudah mendengar cerita ini. Dan ketika kita mendengar, seringkali kita berpikir bahwa ada yang mengatakan kepada Yesus, "Yesus, bagaimana kita akan memberi makan kepada orang ini? Kasihan orang-orang ini tidak ada makan." Selalu kita berpikir bahwa dalam ingatan kita yang tidak sempurna, kita berpikir bahwa ada orang lain yang berkata kepada Yesus, "Yesus, bagaimana kita memberikan makan kepada orang-orang ini?" Tetapi ketika kita baca firman ini, justru kita sadar bahwa sebenarnya yang bertanya terlebih dahulu tentang orang-orang ini dan bagaimana mereka bisa mendapat makan, bukanlah murid-muridnya, bukanlah orang-orang lain, melainkan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang bertanya kepada muridnya Filipus, "Lihat orang-orang ini, bagaimana kita bisa memberi mereka makan?" Nah, apa yang dikatakan firman? Ayat 6 mengatakan hal ini dikatakannya untuk mencobai dia. Kenapa Filipus harus dicoba oleh Yesus? Dan ketika saya baca ini, saya berpikir, memang, kenapa? Dan saya sadar akan satu hal. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak selalu mengharapkan mujizat. Kita tidak selalu menantikan mujizat. Dan saya percaya ini pun yang dirasakan, dipikirkan oleh Filipus. Dan mungkin juga murid-murid lainnya. Bahwa bahkan ketika mereka melihat banyak orang ini, 5.000 orang ini,
Dan itu masih belum menghitung para wanita, anak-anak yang ikut juga. Tidak ada satupun murid yang berpikir, bagaimana kita bisa memberi mereka makan. Jadi karena itu mereka tidak ada yang berpikir, bagaimana kita bisa menantikan mujizat. Ini yang sehari-hari yang saya rasa kita juga lalui. Kita kadang-kadang melihat masalah di sekitar kita. Ada orang lain yang mengalami tantangan, sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Seringkali kita tidak memikir bahwa akan ada mujizat yang datang. Tuhan Yesus bisa memberikan mereka mujizat. Kita seringkali bahkan tidak memikirkan. Mungkin ada orang yang datang kepada kita dan bertanya, dan mengatakan, oh mereka mengalami tantangan ini, mereka menghadapi masalah-masalah seperti ini. Mungkin kita berpikir, oh kasihan. Mari kita berdoa. Dan kita berdoa saja dan akhirnya kita melupakan hal itu. Tetapi kita tidak berpikir, apa yang bisa Tuhan lakukan? Mujizat apa yang bisa Tuhan berikan kepada mereka? Lihat saja ayat berikutnya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dan saya melihat ini dan saya merasa, wow, Filipus ini pintar juga ya. Begitu Yesus mengatakan begini, dia melihat kepada orang-orang dan dia dengan cepat dia mengatakan, loh, kita beli roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan kepada semua orang ini. Dan kita lihat mereka, kalau kita melihat apa jawaban Filipus, ya dia memang benar. Bagaimana mereka bisa membeli roti sebanyak itu, dan seharga apa itu akhirnya, supaya akhirnya semua bisa dapat makan, dan dapat makan dengan cukup. Tetapi ini juga menjadi masalah menurut saya. Karena dalam menghadapi tantangan, seperti Filipus, kita selalu memikirkan solusi terlebih dahulu. Maksud saya bukan mengatakan bahwa solusi itu tidak bagus. Tetapi itu yang kita pikirkan terlebih dahulu. Solusinya bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa melewati tantangan ini? Bagi orang yang mungkin ketika orang datang kepada kita dan bertanya kepada kita, bagaimana ini? Saya menghadapi ini. Saya ada masalah dengan ini. Saya ada masalah dengan itu. Kita dengan cepat mencari solusinya. Dan kita mengatakan kepada mereka, kalau kamu melakukan ini, pasti bisa selesai. Kalau kamu melakukan itu, pasti kamu bisa menghadapi ini. Itu yang kita pikirkan. Semua yang bisa kita lakukan, bukan apa yang bisa Tuhan lakukan. Itu cara kita berpikir memang ya. Bahwa kita melihat masalah-masalah ini, hal-hal di sekeliling kita, dan kita selalu mencari langkah-langkah. Step 1, 2, 3, sudah selesai. Semua oke. Menghadapi tantangan kesehatan, kita juga berpikir seperti itu. Step 1, 2, 3. Ke dokter, makan obat ini, makan obat itu, selesai. Badan kurang sehat, olahraga. Harus olahraga ini, itu, 1, 2, 3, selesai. Ada masalah keuangan, kita berpikir juga. Bagaimana kita bisa mencari uang lebih banyak lagi, supaya akhirnya setelah kita mengikuti langkah 1, 2, 3, selesai. Sudah. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini, kalau kita semua sering melihat YouTube, Instagram, bagi yang lebih muda, lihat TikTok juga, di sana banyak solusi untuk semua masalah kehidupan yang seringkali bisa kita dapat. Latar belakang saya adalah seni rupa. Ketika saya waktu kuliah di Amerika, itu yang saya pelajari, seni rupa. Dan belakangan ini kalau saya melihat di YouTube, di Instagram, saya sering melihat, kalau TikTok sih saya nggak seberapa menonton ya, tetapi saya sering melihat orang-orang yang
menunjukkan cara-cara untuk misalnya melukis. Lakukan ini, lakukan ini. Step pertama, ini yang harus saudara lakukan. Ya, baik itu melukis memakai cat minyak, atau cat air, atau akrilik pun. Step 1, lukis seperti ini. Step kedua, seperti ini. Step ketiga, seperti ini. Dan kelihatannya mudah sekali. Dan ketika mereka sudah selesai mengikuti setiap langkah itu, di videonya pasti mereka menunjukkan, akhirnya hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan memang, seringkali kalau kita melihat hasilnya luar biasa. Mereka pelukis-pelukis yang hebat. Dan mungkin karena itu ya mereka mencoba untuk mengajar juga di YouTube, atau di Instagram, atau di TikTok, atau dimanapun, di sosmed pokoknya. Tetapi, karena saya sudah melalui kuliah seni rupa, saya juga mengerti ya, saya juga tahu bahwa sebenarnya tidak segampang itu. Bayangkan saja, saya kuliah 4 tahun, dan saya tidak merasa bahwa saya sekarang adalah pelukis yang paling hebat. Tapi saya mengerti dasar-dasarnya, saya mengerti bahwa langkah-langkah itu penting, tetapi akhirnya jadinya seperti apa? Ya tidak segampang hanya mengikuti langkah-langkah tersebut. Dan seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi tantangan, dan ketika kita memikirkan solusi-solusi, itu yang kita pikirkan, itu yang kita bayangkan. Bahwa jika kita mengikuti langkah-langkah tersebut, pasti semua oke, pasti semua berhasil. Dan akhirnya kita juga melupakan Tuhan. Kita bukan hanya tidak mengharapkan atau tidak menantikan mujizat, kita juga tidak memikirkan bahwa Yesus akan memberikan mujizat. Kita bahkan tidak melihat ke Yesus. Kita bahkan tidak melihat ke Tuhan. Memang ya saya tidak mengatakan bahwa setiap kali kita melukis, kita mengharapkan Tuhan memberikan mujizat. Tetapi dalam masalah-masalah hidup yang lainnya, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah hubungan kita dengan keluarga kita atau dengan teman-teman kita. Kita tetap mencari solusi-solusi, tetapi kita tidak mencari Yesus. Ayat 8, kita lanjut. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak, mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas juga salah satunya yang berpikir, ini ada solusi. Tapi apakah solusinya itu cukup? Kita selalu berpikir bahwa yang kita miliki tidak akan cukup. Benar kan? Kita ada masalah keuangan. Kita melihat tabungan kita. Dan kita merasa, wah itu nggak cukup. Tidak akan bisa. Kita melihat kebutuhan kita. Ada ini. Aduh, pasti tidak akan cukup. Apa yang kita punya. Semua yang kita miliki tidak akan cukup. Itu yang kita pikirkan seringkali. Itu yang dalam bayangan kita. Dan saya rasa kembali kepada masalah tentang pencarian solusi ini ya. Ini terjadi karena kita selalu mencari solusi. Solusi yang tepat, solusi yang paling baik, solusi yang paling bisa menyelesaikan semua masalah. Dan memang sebenarnya kalau kita melihat 5 roti, 2 ikan. Bagaimana bisa memberi makan kepada 5.000 orang? Itu tidak mungkin. Apalagi bayangkan saja pada waktu itu. Rotinya bukan roti yang besar raksasa begitu. Roti pada saat itu yang dibawa-bawa orang Yahudi semua adalah roti-roti yang kecil. Ikan. Ini dibawa seorang anak kecil. Seberapa besar ikannya itu? Dan seringkali pada saat ini sih orang pasti seringkali kita mendengar ketika kita belajar tentang firman ini, kita sering mendengar bahwa ini adalah anak yang beriman. Dia yang memberikan 5 roti itu dan 2 ikan itu kepada Yesus. Dan dia percaya bahwa akan terjadi sesuatu, akan terjadi mujizat. Saya nggak yakin, terus terang. Pertama, yang mengatakan bahwa anak ini ada 5 roti dan 2 ikan, bukanlah dia. Bukan anak itu. Tetapi Andreas,
salah satu murid Yesus sendiri. Dan sebagai anak kecil, bayangkan saja ya, seorang anak kecil, Andreas melihat, loh kamu ada 5 roti, 2 ikan, langsung digeret. Dan ini mengatakan, loh ini loh anak ini ada 5 roti, 2 ikan. Sebagai anak kecil, apa yang bisa dikatakan oleh anak kecil itu? Pasti dia diam saja. Tapi memang ada kebenaran. Meskipun dia berdiam, dia tetap memberikan 5 roti dan 2 ikannya itu kepada Yesus. Dia tetap, saya nggak tahu apakah dia pada waktu itu berpikir, loh ini sebenarnya makan siang atau makan malam untukku dan untuk keluargaku. Atau kita nggak tahu juga apakah dia bersama dengan keluarganya sedang berjalan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah atau berjalan kemana saja. Saya hanya tahu pada saat ini orang-orang ini dan Yesus juga dan murid-muridnya sedang berada di dekat Betsaida. Apakah anak ini juga sedang pulang dari pasar setelah diberikan uang oleh ibunya atau ayahnya untuk membeli makanan, dan dia mau bawa pulang dan tiba-tiba diberhenti oleh Andreas dan ditarik. Apakah dia berpikir, loh ini kalau diberikan terus bagaimana saya harus menjawab kepada orang tua? Saya nggak tahu juga. Tetapi ini yang selalu kita pikirkan. Bagaimana? Tidak akan cukup. Tapi satu hal yang luar biasa yang terjadi. Ayat 10 mengatakan demikian. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Bayangkan ini. Yesus mengambil 5 roti itu dan 2 ikan itu. Dan dia mengatakan suruh semua orang duduk. 5.000 orang yang duduk. Dan kita harus sadar bahwa pada saat itu, bukannya ada mikrofon atau ada sound system yang besar supaya ketika Yesus mengatakan, ayo semua duduk, seluruh 5.000 orang langsung duduk. Ini bukan seperti di stadion zaman sekarang, di mana ada yang kalau konser misalnya atau ada lomba apa, satu orang mengatakan satu hal dengan mikrofon, seluruh stadion langsung bisa mendengar sekaligus. Ketika Yesus mengatakan suruh orang-orang itu duduk, pasti mungkin ada satu yang teriak, semua duduk. Tapi tidak mungkin seluruh 5.000 orang itu langsung bisa mendengar. Nah, ada orang lain yang akhirnya juga membagikan info itu dan mengatakan, duduk, disuruh duduk. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Dan saya berpikir bahwa itu perlu waktu ya, yang cukup lama juga. Untuk akhirnya semua 5.000 orang itu akhirnya bisa duduk. Pada waktu itu terjadi, apa yang Yesus lakukan? Mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya. Roti dan ikan. Satu kelompok di sini duduk, dia ambil roti, dia doa. Dia bagi-bagikan. Saya tidak bisa berpikir ya, terus terang. Apa yang terjadi pada saat itu? Tapi yang saya rasa yakin adalah ketika mujizat itu terjadi, tidak ada orang yang menyadarinya. Karena semua orang sedang sibuk untuk duduk. Dan seringkali ketika mujizat itu terjadi, kita sendiri, ketika mujizat terjadi di sekeliling kita, kita sendiri seringkali juga tidak menyadarinya. Karena apa? Karena kita sedang sibuk. Kita sibuk melakukan ini, kita sibuk melakukan itu, kita sibuk karena kita mungkin merasa, kita mendengar perintah dari Tuhan, jadi kita harus melakukan ini. Kita sibuk mendengar perintah dari orang lain, kita sibuk dengan
kesibukan kita sehari-hari. Dan kita tidak menyadari ketika Yesus mengambil roti itu dan dia mendoakannya dan dia potong, bagikan, dia potong, dibagikan, dia potong, dibagikan. Dan setiap kali dia ambil dan mungkin dia robek roti itu atau potong roti itu, sepertinya roti itu tidak berhenti-henti, bisa dipotong terus. Dan kita tidak menyadari pada saat itulah mujizat itu terjadi. Mujizatnya tidak terjadi ketika anak itu memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Mujizat itu tidak terjadi ketika Andreas mengatakan, ada anak ini yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan itu. Mujizat itu tidak terjadi ketika semua orang sudah duduk. Mujizat itu atau sedang duduk. Mujizat itu tidak terjadi ketika murid-muridnya akhirnya membagikan roti-roti dan ikan itu. Mujizat itu terjadi hanya di tangan Tuhan. Hanya di tangan Tuhan sendiri. Dan kita tidak menyadarinya. Ketika kita memberikan kepada Yesus, hal-hal yang kita merasa itu tidak cukup. Ketika kita memberikan kepada Yesus, masalah-masalah yang mestinya kita sendiri ingin mencari solusinya sendiri, Yesus bisa mengambil semua itu. Dan dia bisa melakukan sesuatu. Tetapi mungkin pada saat itu kita sedang sibuk untuk memikirkan solusi. Mungkin pada saat itu kita sibuk memikirkan, bagaimana kita harus melakukan ini, melakukan itu. Dan kita tidak sadar apa yang terjadi. Tetapi menurut saya, mujizatnya bukan hanya di situ saja. Dia terus memotong atau merobek roti itu, membagikannya. Dia melakukan hal yang sama dengan ikan-ikan itu. 2 ikan, bayangkan saja. Ayat 12 mengatakan, setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potong-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Itu hal yang luar biasa. Bayangkan saja. Mungkin dalam keluarga saudara, ada yang suka ikan, sekeluarga saya suka ikan. Kalau kita makan ikan, satu keluarga yang 4 orang itu, 1 ikan itu bisa langsung habis semua. Dan kalau kita berkumpul dengan keluarga besar, semua suka ikan, pasti kita kalau keluar makan bersama atau masak bersama, kalau ada ikan pasti ikannya lebih dari 1. Itu hanya untuk beberapa orang saja. 5.000 orang. 2 ikan. 5 roti. Juga untuk 5.000 orang. Kalau kita makan sendiri, tidak akan ada sisanya. Kalau kita siapkan sendiri di rumah ya. Hanya untuk beberapa orang. Di sini dikatakan, Yesus mengatakan. Dan sekali lagi, saya percaya bahwa pada saat ini, murid-murid pun tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Kita pun juga sama. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan saya berpikir pada saat itu murid-muridnya ketika diberi perintah seperti itu, apakah mereka berpikir, sisa apa? Ini sudah luar biasa. Ketika engkau memotong roti dan ikannya dan membagikannya ke 5.000 orang, itu sudah luar biasa. Masih ada sisa. Tetapi justru ketika ayat 13 mengatakan, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Di sini kita harus sadar, jika kita siap memberikan kepada Tuhan masalah-masalah kita, jika kita siap mengharapkan dan menanti-nantikan mujizat-mujizat itu, bahkan di sekeliling kita, bukan hanya untuk kita, ketika kita siap untuk memberikan kepadanya apa yang mungkin dalam pandangan kita adalah tidak cukup, mujizat Tuhan selalu melebihi apa yang kita bayangkan. Apakah kita berpikir seperti itu? Bahwa mujizat yang Tuhan berikan itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Pasti akan lebih. Jujur, untuk saya pribadi, seringkali saya tidak memikirkan hal itu. Saya sering berpikir bahwa Tuhan kalau ada mujizat, ya pokoknya yang cukup saja. Ini saja. Tetapi Tuhan melakukan lebih. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia.
Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini yang membuat saya heran. Kenapa Yesus menyingkirkan diri untuk bersembunyi sebenarnya dari orang-orang ini? Bukankah Yesus datang untuk menjadi raja? Bukankah Yesus datang untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dialah raja yang sebenarnya? Karena dialah Tuhan yang sebenarnya. Bukankah Yesus datang untuk membebaskan semua umatnya? Dan lalu kenapa dia menyingkirkan diri? Di sini kita harus sadar akan satu hal. Selama ini apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan tentang bagaimana meskipun kita juga gagal ya sadar akan mujizat-mujizat Tuhan. Seringkali apa yang kita bayangkan adalah, Tuhan, kalau Engkau memberikan mujizat, aku perlu ini. Tuhan, ini kebutuhanku. Aku perlu ini. Berikanlah mujizat. Fokusnya adalah kita. Kita mendengar akan tentang mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di sekeliling kita. Yang kita pikirkan adalah, wow, Tuhan memberikan ini untuk saya. Tuhan memberikan ini untuk orang ini. Tuhan memberikan ini untuk orang itu. Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan berkah, keuangan yang lebih lagi. Hal-hal seperti itu adalah untuk kita. Itu yang kita pikirkan. Dan itu pun yang dipikirkan oleh orang-orang ini. Mereka tidak berpikir apa sih sebenarnya tujuan dari mujizat-mujizat ini. Mereka berpikir apa yang bisa saya peroleh, apa yang bisa saya simpan, apa yang bisa saya dapat dari semua mujizat ini. Sejak awal seri ini kita selalu mengingatkan kepada saudara bahwa yang kita kejar seharusnya bukan mujizat itu. Yang kita kejar haruslah Sang Pemberi mujizat, yaitu Tuhan sendiri. Di sini kita harus juga belajar. Kita harus mengerti sebenarnya tujuan mujizat itu apa. Karena jika kita ingin mengejar Sang Pemberi mujizat, kita harus mengerti kenapa Sang Pemberi mujizat itu ingin memberikan mujizat. Mereka memanggil dia nabi karena mereka berpikir, mereka mengingat bahwa Musa melakukan hal yang sama. Ketika Musa memimpin mereka melewati padang gurun ke tanah perjanjian, itu yang mereka ingat. Bahwa pada saat itu nenek moyang mereka tidak ada makan, Musa berdoa dan Tuhan menurunkan mana. Setiap hari mereka mendapatkan itu supaya akhirnya mereka bisa makan. Jika mereka menyimpan lebih, mana itu akan rusak. Tidak layak dimakan lagi. Dan di sini mereka melihat bahwa Yesus sama. Yesus yang memberi makan 5 roti dan 2 ikan itu. Tetapi tidak ada yang dibuang. Seperti pada saat itu. Mereka pada saat itu di perjanjian lama, di padang gurun, mereka harus mengambil hanya cukup saja. Kalau ada yang lebih, pasti rusak. Tetapi di sini justru Yesus memberi lebih. Dan pasti mereka memikir bahwa wow, ini adalah nabi yang luar biasa. Ini adalah nabi yang sudah dijanjikan, yang akan datang ke dalam dunia. Maka itu kita harus membuat dia menjadi raja, supaya kita bisa selamat. Kita memerlukan dia untuk memimpin kita, supaya negara-negara lain yang menekan kita, mereka akan lenyap dari dunia ini. Supaya kita bisa bebas. Fokusnya ke kita. Apa yang mereka lakukan, ini juga yang kita lakukan setiap hari pada saat ini. Sebenarnya, ada tujuan yang lebih lagi yang harus kita
mengerti tentang kenapa Tuhan memberi mujizat. Kalau kita baca kitab Yohanes ini luar biasa karena di sini Yohanes memberitakan tentang yang paling banyak memberitakan tentang mujizat-mujizat Yesus adalah Yohanes. Dan di sini pasti ada artinya, pasti ada alasannya kenapa dia seringkali memberitakan tentang mujizat-mujizat ini. Kita akan lompat ke Yohanes pasal 20. Hampir di akhirnya Yohanes ya. Ayat 30 dan 31 mengatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tujuan semua mujizat Tuhan sebenarnya adalah untuk supaya kita bisa percaya bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Ialah Mesias. Bukan hanya supaya kita sembuh dari penyakit, supaya kita menjadi kaya, supaya kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Bukan itu tujuannya. Fokusnya bukan kita. Fokusnya adalah Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Tujuan semua ini seperti yang dikatakan Yohanes pasal 20 adalah supaya kita percaya. Semua tanda-tanda ini, semua mujizat ini adalah supaya kita percaya bahwa Ialah Mesias, bahwa Ialah juru selamat. Dan di sini saya ingin bertanya kepada saudara. Mungkin kadang kita tidak menyadari dan kita tidak menanti-nantikan mujizat. Mungkin seringkali kita juga tidak berpikir bahwa Tuhan bisa memberikan mujizat mungkin melalui hal-hal yang menurut kita tidak cukup. Tetapi meskipun mujizat itu terjadi, apakah kita berpikir bahwa Tuhan melakukan ini untukku? Atau apakah kita bersyukur bahwa Tuhan telah membuktikan sekali lagi bahwa Ialah juru selamat? Bagi saudara-saudara yang mungkin belum percaya kepada Yesus, ini yang Tuhan ingin lakukan. Bahwa saudara bisa menyadari bahwa ada mujizat-mujizat di sekeliling saudara. Supaya saudara bisa menyadari bahwa Tuhan ingin membuktikan bahwa Dialah juru selamat. Dialah Tuhan sebenarnya. Dan hanya Yesuslah Mesias. Karena inilah tujuannya. Supaya akhirnya kita percaya. Dan dalam iman kita memperoleh hidup dalam nama Kristus. Serahkan kehidupan saudara ke dalam tangannya saat ini juga. Supaya saudara bisa memperoleh hidup ini, hidup kekal ini dalam namanya. Percayalah bahwa Yesuslah Mesias. Bagi kita yang mungkin selama ini telah percaya kepada Yesus, telah mengikuti Yesus, tapi tetap kita memikirkan diri sendiri ketika kita meminta ini, meminta itu, meminta mujizat dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa sebenarnya fokusnya bukan untuk kita. Fokusnya adalah untuk membuktikan kemuliaannya, membuktikan keagungannya, membuktikan kuasanya. Bahwalah Dialah sebenarnya Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan melebihi segalanya. Apakah kita percaya? Apakah kita akhirnya mengangkat muka kita, menatap kepada Yesus bukan hanya kepada masalah-masalah kita di sekeliling kita. Dan berfokus akhirnya kepada Tuhan sendiri, bukan kepada diri kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin bertobat. Ampunilah kami Tuhan, karena selama kehidupan kami seringkali apa yang kami pikirkan Tuhan bukanlah kemuliaan-Mu, bukanlah keagungan-Mu. Ketika kita melihat kehidupan di sekeliling kita ingin bertobat bahwa karena seringkali kita tidak menantikan mujizat-Mu itu. Kami tidak mengharapkan mujizat-Mu itu. Dan kami juga tidak percaya bahwa apa yang kami punya adalah cukup. Dan akhirnya apa yang Engkau berikan adalah lebih dari apa yang bisa kami bayangkan. Dan ketika kami mengejar mujizat, pada waktu itu pun, apa yang kami harapkan adalah supaya Engkau bisa melakukan sesuatu untuk kami. Kami tidak memandang-Mu dan bersyukur kepadamu. Kami tidak memandang-Mu dan sadar bahwa semua ini Engkau lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu sendiri. Untuk membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan. Supaya kami percaya. Supaya Engkau Tuhan menjadi tumpuan iman kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada saat ini. Kiranya Engkau sentuh kami sekali lagi Tuhan. Bukalah mata kami Tuhan, supaya kami senantiasa di sekeliling kami bisa menantikan dan mengharapkan dan mendoakan mujizat-mujizat itu. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk orang-orang lain. Supaya akhirnya mereka percaya. Dan ketika kami menyaksikan mujizat-mujizat itu, kiranya Engkau menggunakan kami Tuhan untuk menunjuk kepadamu. Untuk menjelaskan kepada orang-orang ini yang telah mengalami mujizat itu bahwa ini adalah pekerjaan karya Tuhan sendiri. Untuk membuktikan bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Untuk membuktikan bahwa Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan. Supaya akhirnya mereka percaya. Kiranya Engkau gunakan kami untuk hal-hal seperti itu. Bukan untuk hanya menantikan mujizat-mujizat untuk keuntungan diri kami sendiri. Tetapi untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Engkaulah Raja. Seperti apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, murid-murid Yesus Tuhan, bahwa ketika Yesus telah melakukan mujizat ini, mengadakan mujizat ini, mereka hanya membagikan mujizat itu, membagikan hasil-hasilnya. Dan mereka akhirnya juga pasti, menurut saya percaya bahwa mereka juga ketika orang-orang tanya, ini datangnya dari mana? Kenapa bisa terjadi? Mereka pasti menuju semua mereka kepada Yesus. Kiranya kami bisa melakukan hal itu. Apapun yang kami punya, meskipun dalam pandangan kami ini tidak cukup. Seperti anak itu Tuhan, kiranya kami berikan semuanya kepadamu. Dan akhirnya menyaksikan Engkau melakukan mujizat melalui hal-hal itu. Dan akhirnya juga sama menunjuk kepadamu. Supaya semua orang percaya kepadamu. Karena kami bisa mengatakan inilah buktinya. Tanda-tanda ini Dia lakukan supaya kamu bisa percaya bahwa Dialah Mesias. Kiranya kami sadar Tuhan bahwa mujizat itu bukanlah hanya untuk kami, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, saya ajak saudara untuk bangkit. Jika saudara bisa dimanapun saudara berada. Dan saya ingin membawa berkat kepada saudara semua. Memberikan berkat kepada saudara semua. Angkat tangan saudara dan terima berkat ini. Teman-teman, kiranya Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupan kamu. Percayalah bahwa Allah Bapa selalu memandangmu dengan penuh kasih. Dan Dia siap melakukan banyak hal dalam kehidupan kamu. Tetapi percayalah bahwa kehidupan itu Tuhan ingin gunakan untuk memberi bukti bahwa Dialah Sang Raja. Kiranya Yesus berjalan bersama denganmu, melakukan banyak mujizat, memberikan banyak tanda melalui kehidupan saudara, supaya saudara akhirnya bisa menunjuk
orang lain kepada Yesus, kepada Kristus. Dan mengatakan kepada mereka, mengajak mereka untuk percaya dalam Kristus. Supaya dari sekarang sampai kedua kalinya dia datang, mujizat-mujizat itu dan saudara semua bisa memberi kesaksian bahwa semua kemuliaan ada di dalam tangan Yesus. Saya berkati semua saudara. Saya doakan bahwa akan ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan saudara. Supaya saudara bisa memberi kesaksian bahwa dialah Mesias. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Annual Business Meeting akan diadakan pada tanggal 16 April melalui Zoom. Jika Anda telah terdaftar sebagai anggota gereja ICA, pastikan Anda memeriksa email dari Pastor John Taylor yang berisi tautan untuk mengirimkan nominasi nama calon diaken pilihan Anda. Mohon kirimkan sebelum tengah malam tanggal 2 April, sehingga mereka dapat masuk ke dalam nominasi diaken. Terima kasih telah berpartisipasi dalam keputusan penting dalam kepemimpinan ICA. Saat kita mencari Tuhan Upward pada tahun 2023 ini, kita akan mengadakan ibadah spesial pada hari Sabtu 11 Maret di East dan Sabtu 25 Maret di West dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Ibadah ini kami sebut dengan Upward Service. Bersama kita akan fokus pada penyembahan, mendoakan untuk satu sama lain, dan mencari Tuhan dengan cara-cara yang lebih dalam. Selama minggu Upward Service, ibadah doa malam online di hari Selasa ditiadakan. Mari bergabung bersama kami untuk mencari hadirat Tuhan dalam ibadah dan doa bersama. Bila Anda rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada Minggu 26 Maret jam 2 siang di ICA East dan di ICA West. Setelah mengikuti kelas tersebut, di minggu berikutnya akan dilaksanakan baptisan di Minggu Palem tanggal 2 April. Ini merupakan waktu yang sangat indah untuk saudara menyatakan iman pada Yesus Kristus. Bagi Anda yang merasa ICA adalah gereja tempat Anda bertumbuh, mari pertimbangkan untuk menjadi seorang anggota gereja ICA. Anggota ICA haruslah sudah dibaptis selam, melayani di ICA, dan berkomitmen pada Yesus Kristus. Mari bergabung dalam keanggotaan gereja ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA East memiliki jadwal ibadah baru. Ibadah bahasa Inggris dilakukan 2 kali, yaitu pada jam 9.15 dan jam 11 pagi. Ibadah bahasa Indonesia tetap pada jam 8 pagi. Lalu untuk ICA West dan jadwal ibadah online masih belum berubah, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan hanya jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Perhatikan perubahan jadwal ibadah ini dan cek Instagram ICA untuk informasi lebih lanjut. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.